pada tanggal 15 jam 5 sore. 15 jam 5 sore, oke. Saya dikontak oleh Teddy Indra Wijaya. Seskap. Hmm. Teddy. Profesor ada di mana katanya? Ada apa? Saya bilang. Saya mau menghadap malam ini. Kata Teddy. Oh, oke. Terus saya di Jogja. Kapan kembali ke Jakarta? Saya besok kuliah dulu dong di kampus. Kalau mau ketemu ya besok jam 4 sore gitu. Oke? Apakah mau Anda bicara di telepon apa mau ketemu? Saya mau ketemu. Pak Teddy, saya bilang, saya sudah di Jakarta. Saya mau ketemu, Anda mau ketemu saya. Saya ke kantor Anda atau ke sebuah kafe di tempat lain atau ke kantor saya. Saya ke kantor Prof aja gitu. Nah, demikianlah jam 17.30, jam 16.30, Teddy datang ke sini nih. Ke Keramat. Dia datang. Teddy itu udah lama kenal. Ya seperti kalau umurnya seperti anak saya yang kedua, masih muda kan? Masih muda. Tapi seperti adik saja bagi saya dan sering berhubungan gitu. Sejak zaman saya Menko Polhukam, Prof katanya, Pak Presiden kirim salam. Iya, Pak Presiden sehat kan? Saya bilang, tolong dijaga. Itu menjadi nyawanya Republik sekarang. Saya bilang tolong jaga kesehatan beliau, jangan terlalu lelah juga gitu. Saya bilang Presiden mau minta bantuan, mau ndak Prof Mahfud membantu Presiden, karena Presiden akan mengadakan reformasi kepolisian dan sebagainya. Lalu saya tahu Pak Prabowo itu sekarang sudah punya tugas menyiapkan reformasi politik, undang-undang pemilu, ya kan harus diubah semua tuh karena sudah tidak ada threshold dan sebagainya. Undang-undang pemilu, kemudian masalah susunan DPR, MPR, undang-undang kepartaian, undang-undang banyak. Saya bisa bantu itu tadi. Saya bilang di reformasi Polri. Gitu. Saya berpikir begini, saya kan tidak boleh juga sok gitu ya. Saya milih apa? Kan saya harus berkontribusi juga kepada negara. Kak, tim reformasi Polri itu kan ad hoc. Paling lama 2 bulan. Kalau menurut saya sebulan sih selesai. Karena masalahnya udah jelas tuh Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren jelas. Ya sobat RH sekalian, kita bicara tentang reformasi Polri ya, yang katanya istana sedang ajak sejumlah tokoh, diantaranya adalah Mahfud MD ya. Mahfud MD yang merestui pembubaran FPI. Oke, tapi it's okay ya. Ya stop terbaik barangkali. Istana ajak sejumlah tokoh gabung Komite Reformasi Polri, ada Mahfud MD. Jakarta, kompas.com. Tapi pertanyaannya adalah apakah Komite Reformasi ini serius atau enggak ya? Atau cuma upaya untuk mengalihkan perhatian atau melakukan kanalisasi terhadap tuntutan perubahan Polri, termasuk juga pergantian Kapolri. Oke, coba kita baca ya. Jakarta, kompas.com. Pihak Istana Kepresidenan tengah mengundang sejumlah tokoh untuk bergabung dalam Komite Reformasi Polri yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretariat Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan salah satu tokoh yang bakal diundang adalah mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Komitmen Bapak Presiden yang sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut, kata Prasetyo. Kemudian
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengungkapkan bahwa tugas, wewenang, kedudukan, dan ruang lingkup Polri akan dikaji ulang. Pengkajian ulang terhadap Polri itu akan dilakukan oleh Komisi Reformasi Polri yang disebut akan diteken lewat keputusan Presiden. Baru disebut ya. Ini tugas dari Komisi Reformasi. Inilah untuk merumuskan perubahan-perubahan itu dan syarat-syarat itu akan diserahkan kepada Presiden nantinya, ujar Yusril di kantor Kemenko Kumham IMIPAS. Komisi Reformasi Polri, kata Yusril, akan menyerahkan hasil rumusannya kepada Presiden Prabowo Subianto setelah beberapa bulan bertugas. Rencananya hasil rumusan dari Komisi Reformasi Polri ini akan dituangkan ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Mungkin undang-undang yang sudah diberlakukan lebih dari 20 tahun itu sekarang sudah harus dievaluasi kembali dengan menyesuaikan keadaan sekarang dan tuntutan dari rakyat untuk melakukan reformasi kepolisian, ujar Yusril. Ya, Sobat RH sekalian ya, itu tadi ya soal komite atau Komisi Reformasi Polisi. Jadi Sobat RH sekalian, apa yang diharapkan dari perubahan Polri ke depan? Yang diharapkan tentulah Polri bertindak, bertugas, melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya dalam 3 ranah ini, yaitu perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat, satu klaster. Klaster kedua adalah bicara mengenai Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu yang ketiga adalah penegakan hukum. Nah, pertanyaannya adalah, apakah 3 fungsi ini akan tetap disatukan dalam satu institusi, yaitu Polri, Kepolisian Republik Indonesia, ataukah sesungguhnya 3 fungsi ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam atau di institusi lain, sementara institusi kepolisian sendiri akan jumlahnya lebih kecil. Dan bagaimana potensinya kemudian dengan Undang-Undang Dasar 1945, ini yang menjadi persoalan ya. Oke. Karena kalau begitu ya, maka ini akan sangat menentukan apakah reformasi ini bersifat menyeluruh atau hanya setengah-setengah, separuh jalan. Karena jangan lupa Sobat RH sekalian, sebelum pembentukan komite atau komisi reformasi tersebut, sesungguhnya Mabes Polri ya sudah membuat yaitu diperintahkan ada sprint Kapolri ya kepada nama, pangkat, dan jabatan sesuai yang tercantum dalam lampiran surat perintah ini untuk melaksanakan tugas sebagai tim kegiatan transformasi reformasi Polri. Jadi sudah dibuat juga tim kegiatan transformasi reformasi Polri. Kita nggak tahu apa bedanya nanti ya. Yang jelas tim tersebut pelindungnya adalah Kapolri, penasnya adalah Wakapolri Dedi Prasetyo, kemudian pengarah itu ada 4 komjen sebagai pengarah, yaitu Wahyu Hadiningrat, adalah Muhammad Fadil Imran, Ahmad Yagus, Wahyu Widada. Itu pengarahnya. Kemudian ketua timnya adalah Profesor
Profesor Dr. Kris Nanda Dwi Laksana. Kemudian wakil ketua satunya adalah Heri Rudolf Nahak, ya, Irjen. Jadi ketuanya Komjen. Kemudian ada sekretaris dan anggota. Jadi di sini ada brigjen, ada kombes juga, kemudian ada irjenisasi, ya, kemudian ketua transformasi bidang operasional itu seorang irjen, kemudian ketua transformasi bidang pelayanan publik itu seorang irjen juga, kemudian ketua transformasi bidang pengawasan seorang irjen juga, ketua bidang humas manajemen media seorang irjen juga, kemudian itu, ya, jadi semua 52 orang gitu. Bayangkan, ya. Jadi sobat era sekalian, melihat gelagat dari Presiden Prabowo, Polri kemudian membentuk tim sendiri. Tim reformasi, kegiatan reformasi tersebut. Nah, kita tidak tahu nanti tim kegiatan reformasi Polri, bayangkan. Sudah transformasi, reformasi lagi. Kita bingung juga kegiatan itu, ya. Apa isinya itu? Perintahnya yaitu melaksanakan tugas sebagai tim kegiatan transformasi reformasi Polri, melaksanakan koordinasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan unsur terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud, menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang diperlukan. Kemudian jabatan pada surat perintah bersifat ex officio atau melekat pada jabatan struktural. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Saya mendapatkan sprint ini dan kemudian ada komentar dari seorang komjen yang memberikan sprint ini kepada saya, yaitu dia bilang begini: lantai yang dikotori pakai sapu dari yang membuat kotor. Gak ngerti maksudnya, ya. Lantai yang dari yang membuat kotor sendiri. Jadi intinya adalah jeruk makan jeruk lah mungkin. Cuma kita tidak tahu, ya, bagaimana ke depannya nanti tim komisi reformasi Polri nanti. Mungkin Anda komen, ya, di sini sebaiknya tim itu dipimpin oleh siapa? Lalu tim itu lebih banyak unsur pemerintah, Polri, atau lebih banyak unsur di luar itu penting, ya. Rupanya tinggal sedikit baterainya, ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan selesai kita nanti. Oke, sobat era sekalian, itu kan baru rencana gitu, ya, disampaikan oleh Yusril, disampaikan oleh Prasetyo Hadi Mensesnek, baru rencana. Itu agak aneh juga kalau kemudian Yusril mengatakan Presiden sedang mempersiapkan. Lah, bukannya yang harus mempersiapkan itu harusnya dari kantor Kemenko Hukum ini? Kan substansinya harusnya mereka yang jauh lebih tahu. Dan sebagai koordinator polisi dalam ruang lingkup Kemenko Hukum, harusnya kan Yusril jauh lebih punya tanggung jawab. Saya tidak ngerti, ya. Jangan-jangan polisi itu masuk Polkam, ya, politik dan keamanan. Aneh juga memang. Karena itu menunjukkan bahwa kalau kita bicara koordinasi, apakah polisi di bawah koordinasi Menko Polkam, ataukah polisi di bawah koordinasi Menteri Hukum? Dan itu juga memberikan
kita pendekatan kan, tapi kalau pendekatannya konstitusi, maka dia di bawah koordinasi Menko Polhukam harusnya, karena pertahanan dan keamanan sesuatu yang disebut secara jelas sebagai tugas TNI dan Polri gitu ya. Nanti kita cek lagi, atau mungkin ada sobat era sekalian yang ingin memberikan update. Sebenarnya polisi itu di bawah Kemenko Polhukam atau Kemenko Hukum ya, karena ini struktur baru ya, jadi kita nggak terlalu peduli di bawah mana. Oke. Kita sambil bacakan komentar sobat era sekalian, dan juga silakan menunjuk orang-orang yang udah cocok atau patut untuk menjadi anggota komisi kepolisian. Jadi begini, reformasi ya, yang paling penting adalah jangan alergi dengan disampaikan oleh masyarakat. Misalnya komponen masyarakat bicara mengenai perubahan radikal dalam struktur Polri misalnya, wah ini nggak boleh nih, idenya terlalu radikal, nggak boleh dimasukkan, wah itu susah. Jadi harus menjadikan reformasi Polri ini sebagai public discourse. Ya, memang ada orang-orang yang dekat dengan kepolisian kemudian mempertanyakan bagaimana dengan TNI. Ya, kita setuju, tetapi bukan berarti kemudian kalau TNI belum jalan, lalu polisi nggak perlu jalan juga, nggak juga begitu. Nanti dengan adanya reformasi kepolisian ini, ya kita harus lihat apakah TNI sekarang ini sudah melampaui tugas dan kewenangannya sebagaimana dalam undang-undang atau enggak, atau bahkan presiden sendiri yang melanggar undang-undang TNI misalnya dengan angkat Letkol TNI Lady sebagai menteri sekretaris kabinet. Saya mengatakan menteri sekretaris kabinet karena peran TNI itu jauh lebih strategis, bahkan lebih tinggi daripada seorang menteri sekalipun ya. Ketika dikatakan sekretaris kabinet eselon 2, ya itu melanggar semua. Mau dibilang eselon 2, dibilang setingkat menteri, itu semua melanggar aturan ya. Karena itulah harus ada tindakan. Kalau memang Prabowo katakanlah cinta dengan sayang dengan Letkol TNI, ya jadikan dia menteri. Udah. Kalau 10 tahun memerintah, dia bisa diangkat terus-menerus kan, gitu. Menteri apa gitu ya, bikin aja jabatan, tetapi dia harus pensiun.